Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Jadi kita jangan salah nih. Kadang-kadang mungkin kalau di Indonesia kita bilang monyet itu kera gitu. Ya itu yang Jadi bedakan, Sarimin itu Franky. kera Iya. beda. Oke, kan ada kera, ada monyet, ada lagi lutung. Lutung itu masuk ke dalam monyet. Monyet. Kaki Jadi itu masuk buntutnya panjang, Franky. ke family-nya kedekatannya ke situ ke monyet. Itu nah tadi dok, monyet Afrika dan monyet Asia itu juga membawa penyakit yang berbeda-beda. Oh, beda ya. Jadi nanti kalau jadi penyakit yang di monyet patogen yang ada di monyet Afrika gitu, kalau kena ke monyet Asia dia parah sekali. Oh, gitu. Makanya di dalam kebun binatang itu nggak boleh tuh monyet Asia dan monyet Afrika Oh. dideketin gitu. Oh, nggak boleh. Kali ini kita kedatangan tamu nih. Kebetulan tamunya tuh cakep. Bukan cakep ya, cantik. Ya itu dari dulu saya kenal di SMA sampai sekarang tuh nggak berubah mukanya. Tetap cantik Tetap cantik dan ya. menarik gitu. Oke, kedatangan kita kali ini tamunya adalah seorang dokter hewan Atiek. Ya. Bukan. Dia Iskandriati, IFBA PIC, ya. FIBA PC. PC. Oke. Tapi Bukan kalau personal komputer ya. tapi kalau dalam bahasa Sanskerta ini nama panggilannya jadi aneh. Wanita yang tidak mempunyai namanya Ti. Ya kan? Karena kalau orang depannya pakai A, itu berarti tidak punya. Jadi tidak punya Ti. Panggilannya Ati. Ya Bu Ati ya. Jadi panggilnya gimana nih? Temen, tapi sekarang udah jauh. Dia udah dokter dan dokter hewan. Punya gelar seabrek-abrek dan dia juga seorang peneliti dan dia jadi sebagai perwakilan dari UNESCO atau apa? WHO. Bukan perwakilan ya, tapi saya member dari Technical Advisory Group-nya WHO. Oke, WHO. Nah, tapi nggak juga kita tinggalin Dokter Jaya ada di sini buat bantuin saya ngerebutin Ati. Gitu. Waduh, saya dikeroyok dong. Iya dong. Jadi kita cowok-cowok bukan berantem, ngerebutin sama kawan bicara kita nih. Ya. Jadi saya persilahkan aja nih Ati untuk perkenalin diri nih, dokter hewan, dokter yang jelas tuh ya. Udah pakai dokter hewan dan itu kegiatannya apa dan bagaimananya Ti? Baik. Terima kasih Franky. Franky ini teman SMA saya. Dokter Jaya, senang sekali diundang ke acara ini ya. Untuk berbagi ya, sharing pengalaman, kemudian mungkin something yang different ya terkait dengan hewan mungkin ya. Dan spesifik hewannya itu yang saya tekunin adalah hewan penelitian, bukan seperti hewan pet gitu ya, hewan kesayangan, apa mungkin hewan ternak ya, tetapi spesifik hewan penelitian yang memang dokter hewan belum banyak yang mendalami aspek tersebut. Saya berangkat dari dokter hewan, kemudian ketika lulus saya sudah langsung begitu lulus saya nyemplung ke suatu institusi penelitian menggunakan hewan. Hewannya juga khusus lagi satwa primata. Nah, saya start tahun 1990, jadi cukup lama ya menjadi seorang peneliti menggunakan satwa primata. Itu ilmunya sudah dokter hewan laboratorium khusus, tambah lagi hewannya juga khusus banget sekali gitu ya, satwa primata. Kemudian saya mendapat kesempatan untuk training di suatu institusi Primate Research Center di Amerika, di Seattle. Kemudian saya juga mendapat kesempatan untuk menjadi visiting scientist dalam bidang virologi. Kebetulan waktu itu sedang pandemi HIV/AIDS.
Jadi saya ikut grup penelitian menggunakan satwa primata yang mencari obat vaksin untuk HIV AIDS menggunakan satwa primata. Kemudian saya kembali ke Indonesia tahun 1998 dan saya meneruskan sekolah sampai saya mendapat doktor juga bidangnya primatologi. Jadi bidangnya benar-benar spesifik untuk satwa primata. Saya banyak berkecimpung dalam penelitian satwa primatanya, terutama penelitian terkait dengan infectious disease. Jadi peneliti itu ada yang penelitian yang kita biasanya bilangnya non communicable ya, dok ya, yang non infectious. Terus saya lebih fokus kepada infectious disease, dalam hal ini virologi. Dari situ juga saya banyak berangkat belajar bagaimana melakukan pekerjaan yang cukup berbahaya ya, dengan beresiko, virus gitu. Kemudian dengan hewannya juga hewan tingkat tinggi yang membawa banyak penyakit gitu. Sehingga aspek keamanan dan keselamatan itu menjadi fokus saya juga. Nah, sekarang mungkin saya setelah lebih dari 30 tahun menjadi peneliti satwa primata, saya mulai banyak mendalami terkait keselamatan dan keamanan di laboratorium ini. Jadi saya banyak ngurusin lab nih, berkecimpung di nasional, regional, bahkan internasional terkait manajemen bioresiko, namanya bagaimana pengelolaan resiko yang terkait dengan biologis. Tapi ngomong-ngomong dulu tuh, geng mana nih? Geng, kan ada dokter hewan tuh yang banyak nih, geng IPB sama geng UGM. Saya geng IPB dong. Geng IPB nih ya. Geng IPB dong, Nggak mau Institut jauh. Pertanian Bogor loh ya, bukan Institut Perbankan Bogor. Ada kedokteran lo, ada fakultas kedokteran. Ada baru IPB sekarang. IPB tuh ya, zaman dulu nih dok. Sorry, mohon maaf untuk yang alumni IPB. Ada suatu julukannya. Anak lulusan IPB kemana aja kerja bisa kan, kecuali pertanian. Institut fleksibel banget katanya. Gitu, P-nya fleksibel kan, orang Bogor kan. Iya. Bukan institut progesteron berlebih. Bukan, fleksibel banget gitu. Jadi kalau dokter Ati itu ngurusin primata, otak saya otak primitif, dok. Nah, tapi saya nggak fleksibel loh. Saya stay di sangat saya di jalur. Linear banget ini satu. Stay di jalur konsisten. Tapi ngomong-ngomong nih, saya tuh sampai sekarang nih, dari sekolah sampai sekarang, primata tuh apaan sih? Nah, itu dia. Nah, itu dia ya, dok ya. Jadi kalau kita bicara klasifikasi nih ya, klasifikasi. Jadi sebenarnya primata itu kita tuh primata loh, kita makanya dibilang kita nenek moyang gitu ya. Jadi primata itu adalah suatu keluarga, keluarga primata, di mana kita tuh sebagai manusia termasuk ke dalam keluarga tersebut. Kita gitu, makanya primata itu disebut satwa primata atau hewannya disebut non-human primate kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya. Kalau kita adalah human primate. Nah, jadi tingkatannya juga banyak primata itu. Nah, ada tingkatan yang manusia itu bersama-sama dengan mereka ya. Jadi tingkat tertinggi dari satwa primata itu adalah apes, atau kalau kita bilangnya kera ya. Kera. Makanya jangan salah, jangan bilang monyet ekor panjang yang suka sarimin itu kera. Kalau kera itu seperti gorila, kemudian simpanse, orang utan, di mana dia secara evolusi itu lebih dekat ke yang badannya gede-gede gitu. Bahasa Inggrisnya apa tuh kalau yang itu? Itu apes tadi. Enggak, apes itu yang di atas. Terus yang satunya monkey. Monkey itu biasanya berekor gitu. Kalau apes tidak berekor, kecuali ada beberapa monkey istimewa yang ekornya kecil sekali, rudimenter. Kalau yang sering ke Mangga 2 ada toko baju Three Monkeys. Nah, monkeys itu ya. Jadi kita jangan salah nih. Kadang-kadang mungkin kalau di Indonesia kita bilang monyet itu kera gitu. Sarimin itu kera. Iya. Beda. Oke, kan ada kera, ada monyet, ada lagi lutung.
Lutung itu masuk ke dalam monyet. Monyet. Jadi itu masuk buntutnya panjang, Franky. ke family-nya kedekatannya ke situ ke monyet. Kalau ke apes itu kera itu lebih Yang badannya gede-gede gitu. Nah, ada juga yang kecil. Kalau orang hutan, Orang utan apes. apes. Iya. Sekarang buntutnya nggak ada kan? Oh, berarti si ape ini orang hutan atau apa yang istilahnya monyet-monyet yang nggak punya buntut lagi deh ya? Ya, jadi apes sendiri dibagi menjadi great apes ya, kera besar dan lesser apes, kera kecil. Jadi kalau kera kecil itu seperti gibbon. Oh, kera kecil itu Ya, gimana? oa itu ya. Terus Hylobates tuh yang yang suka ininya kantong suaranya. Oh, iya. Oh iya bisa kembung. Besar itu ya Oh. yang bunyinya. Nah, itu lesser apes. Jadi Kalau bekantan masuknya yang besar. bekantan Ya? monyet. Oh, bekantan tuh monyet. Masuk grup monyet. Oh, bekantan tuh monyet Jadi, ya, buntutnya iya, panjang sih ya dia. Ya. apes itu kera itu dia secara evolusi lebih dekat ke human. Tuh, apalagi yang great apes lebih dekat. Makanya kan dibilang monyet tuh nenek bilangnya kan monyet nenek moyang kita. Jadi itu gitu. istilahnya salah dong. Bekantan itu kera Belanda salah dong. Monyet Belanda mestinya. Monyet Belanda ya, Oh. yang Enggak. hidung panjang Hidungnya panjang, Franky. Panjang. Itu Dufan. Iya, Oh, iya, dokter jangan salah sama bekantan sama dokter ngeliatin orang-orang yang hidungnya begitu, Dok. Ada yang begitu tuh. Tapi dia nggak dioperasi plastik loh ya. Seperti itu. Boleh nggak kalau kita kelompokin tuh apes sama monyet itu? Kalau apes itu berarti dia punya intelijensinya lebih bagus. Lebih bagus. Betul ya? Iya. Karena tadi dikasih contoh kan si gorila, simpanse ya. Simpanse orang hutan. Orang hutan itu kan otaknya lebih kayaknya lebih pinter. Lebih berkembang. Hmm. Jadi karena dia secara evolusi lebih dekat ke manusia ya. Jadi perkembangan otaknya juga tingkat kepandaiannya juga berbeda. Jadi berarti kalau penelitian manusia yang dilakukan pada primata itu kebanyakan pada apes ya, bukan atau jadi gimana? idealnya memang begitu. Idealnya karena dekat sekali ya. Jadi tetapi secara konservasi dan etikal, terutama konservasi ya, kebanyakan apes itu endangered species. Oh, jadi nggak dipakai ya? Jadi langka sekali. Jadi Nah, tidak boleh sembarangan dipakai untuk penelitian. pengertian konservasi itu apa sih, Ti? Konservasi itu kelestarian. Jadi kelestarian dari spesies itu tidak banyak di dunia. Contohnya orang hutan kan sudah sampai di level yang endanger ya. Jadi termasuk dilindungi, Franky. Jadi Sangat. dia nggak boleh dipakai nggak boleh sembarangan. dipakai. Tapi ngomong-ngomong kalau si panda itu jadinya apa nih? Primata juga bukan? Panda mah bukan. Waktu badannya kan sama gedenya tuh ya. Panda tidak beruang masuk. masuknya. Nih biologinya bahaya nih, Dia Franky. udah lupa soalnya. Dulu sama Bu Pi Kemala nggak diajarin. Nggak diajarin Nggak. satwa primata ya. Enggak. Atau saat itu mungkin saya lagi tidur kali. Ya, jadi kembali lagi kita tidak bisa sembarangan menggunakan satwa primata ya. Jadi persyaratan menggunakan hewan penelitian satwa primata itu masih banyak di alam, dan itu pun juga harus menggunakan progeny dari yang sudah di-breeding. Oh, Jadi kita breeding tidak ya, boleh jadi nggak boleh yang liar. nggak boleh ya. kita ngambil dari hutan terus kita pakai buat penelitian gitu ya. Betul. Kenapa? Ada dua hal. Yang pertama dari segi konservasi. Yang kedua adalah kalau kita pakai ambil dari hutan, maka kita tidak tahu status mikrobiologinya. Ya, jadi tidak seragam gitu. Nah, Dokter Jaya kan pasti tahu ya, kalau penelitian yang tidak seragam, maka nanti hasilnya kan tidak valid ya. Jadi beragam sekali. Nah, ini saya mau nanya gini Bu Ati. Ini kebetulan ini ada salah satu teman saya yang melakukan penelitian. Dia mau bikin penelitian itu apakah misalnya terapi kelasi dengan infus EDTA itu bisa mengikis kalsium dari pembuluh darah. Awalnya dia tuh mengajukan doktoral, penelitian doktor pada manusia di FKUI, ditolak. Nah, udah ditolak, kemudian beliau melakukan penelitian di IPB dengan primata. Nah, habis begitu yang jadi masalah dia dokter bedah juga, dia dokter. Tapi kemudian habis begitu masalahnya ini di kalangan kedokteran bilang, ya penelitian dia belum tentu bisa dipakai pada manusia. Karena kenapa? Kan dia dokter monyet gitu loh. Nah, saya nanya kayak gituan karena gini,
Kan akhirnya ujung-ujungnya kalau kita peneliti sih kita tahu ya, kalau ada obat baru kita lakukan pada tikus untuk keamanannya kan, toksisitas segala macam. Gini-gini. Tapi begitu pas udah dekat ke manusia kita nggak mungkin lakukan pada manusia. Apalagi kalau Bu Ati bilang penelitiannya pada penyakit infeksi kan nggak mungkin kita infeksi manusia gitu kan. Maka terpaksa harus diwakili ke monyet. Jadi ada beberapa pertanyaan pertama, apakah sebenarnya kita etis boleh nggak gitu lakukan penelitian pada binatang itu, pada primata? Karena biar gimana kan dia saudara tua kan. Ya dong. Satu. Pertanyaan kedua, seberapa banyak sih sebenarnya kemiripan kita sama dia sehingga penelitian pada primata bisa diterapkan pada manusia? Itu loh. Tapi Karena kalau nggak bisa diterapkan ya percuma juga gitu loh. Sebelum itu. dijawab, ada yang nggak nyambung nih. Dokter Jaya sih sama Ati enak ngomongnya terapi klasik segala macam. Nggak nyambung di saya, Dok. Itu apa, jelasin Enggak, dulu. tadi saya bilang kelasi itu gini loh. Kalau pembuluh darah itu buat manusia bermasalah karena begitu di pembuluh darah tersumbat, dia kena stroke, kena jantung, kena ginjal, macam-macam itu efek Itu namanya atherosclerosis. Jadi ini mungkin gini Dok, kalau untuk awam adalah kalau ada selang nih, Frankie ada selang, terus selangnya karatan banyak karatan kan airnya nggak lancar tuh. Kasih WD 40. Oke. Nah itu dia kan mau lakukan penelitian ini ada obat yang biasanya kan kalau gitu mesti dipasang, kalau di jantung kan di bypass, pasang stent itu kan operasi. Nah ini si dokter ini mau kasih satu obat yang bisa mengikis itu gitu loh. Nah kan artinya kan harus dikasih obat itu dan kemudian dilakukan otopsi pada si korbannya itu kan. Setelah dikasih obat benar nggak hilang kapurnya gitu loh. Ini penelitian pada manusia memang lebih sulit, makanya akhirnya dia pada binatang. Tapi masalah begitu penelitian pada binatang ada hasilnya bagus, dibantah sama orang. Loh ini kan pada monyet, manusia berlaku apa enggak? Makanya tadi saya bilang, tadi kan kita bilang kita sama-sama primata. Seberapa besar sih kemiripan kita gitu, sehingga kalau di sini juga kira-kira hampir-hampir mirip lah 11-12 gitu loh. Ya, jadi nah, artinya itu bisa diterapkan nggak ke manusia gitu Dok ya? Nah tapi pertama kemiripannya dulu, Bu. Berapa persen sebenarnya DNA-nya si primata ini sama kita kesamaannya gitu loh. Jadi gini, Dok Jaya, kalau kita bicara penelitian pada hewan, gitu ya, tidak bisa kita otomatis langsung primata itu tuh yang terbagus gitu. Itu karena memang tadi nenek moyang gitu. Jadi makanya kenapa sebelum itu suatu penelitian menggunakan hewan itu harus di-approve oleh suatu komite, namanya Komite Etik Hewan. Jadi bukan etik manusia aja, etik hewan iya, ada. Etik hewan ada. Nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Ada etik hewan. Ada. Jadi komite ini biasanya melihat justifikasi penggunaan hewan tersebut gitu ya. Jadi penggunaan hewan kan juga tidak sembarangan langsung lompat ke, misalnya kita punya suatu obat gitu ya, kita nggak langsung lompat ke primata kan. Jadi misalnya tahapannya dari non hewan dulu ya, misalnya di sel gitu kan. Kemudian nanti dari situ tahapannya ada namanya pada hewan tuh biasanya praklinis. Nah, praklinis tuh kita komite etik tuh minta yang paling bawah dulu. Tuh. Jadi kita membuktikan di situ misalnya melihat tadi toksik atau tidak gitu kan ya. Ternyata efektif tapi ada efek samping gitu ya, ada efek samping. Nah, biasanya gitu kita melakukannya pada mencit, pada tikus gitu kan. Dan itu sudah diatur badan POM sendiri, BPOM atau kalau di Amerika FDA gitu ya. Mereka sudah punya aturan untuk penelitian toksisitas tersebut. Nah, penelitian tuh ada dua, jadi toksisitas sama efektivitas. Nah, biasanya nanti efektivitas kita melihat mana hewan yang paling cocok untuk penyakit tersebut. Tidak selalu satwa primata itu cocok. Oh, nggak selalu ya? Tidak selalu. Misalnya penelitian kulit tadi kita ngobrol ya, kalau kulit itu lebih bagus babi. Karena susunan sel epitelnya segala macam itu lebih mirip dengan manusia. Makanya kalau penelitian nggak ada rambutnya Dok, nggak boleh bilang bulu. Kalau kumis. Nah, kalau bulu tuh ayam. Kalau satwa primata rambut gitu. Jadi lebih mirip ke babi. Makanya penelitian terkait dengan operasi plastik segala macam itu banyakan di babi. Primata sendiri jadi
whole genome primata sudah di Petakan. mapping ya. Ya. Terutama primata yang memang banyak digunakan dalam bidang biomedis. Ya. Jadi misalnya Macaca fascicularis, bahasa Latinnya, bahasa Indonesianya adalah monyet ekor panjang. Nah, Oh. sarimin itu. Hmm. Kemudian ada 3. Itu masih banyak ya di Indonesia ya? Masih. Banyak. Jadi 3 primadona penelitian menggunakan satwa primata itu adalah Macaca fascicularis yang asalnya dari Indonesia juga, Asia banyak ya itu. Kemudian Macaca mulata atau monyet rhesus. Ini adanya di Cina dan di India hanya ya populasinya lebih sedikit dari Macaca fascicularis. Yang ketiga adalah Macaca nemesrina atau beruk. Nah, itu juga punya Indonesia. Jadi Indonesia itu memiliki 2 dari 3 spesies yang biasanya banyak digunakan dalam bidang biomedis. Nah, kemiripannya misalnya gini contohnya dok, penelitian-penelitian menggunakan agen-agen patogen gitu ya. Iya. Banyak sekali reseptor-reseptor dari mikroorganisme itu mirip pada hewan, pada satwa primata. Contohnya HIV. Iya. HIV kita tahu ada reseptor yang namanya CD4 ya. Jadi kalau HIV kalau nggak ada Iya. reseptor CD4 nggak bisa masuk ke sel kan ya. Nah dari semua hewan penelitian itu hanya satwa primata yang punya reseptor CD4. Jadi dia paling cocok untuk penggunaan penelitian menggunakan virus HIV gitu. Nah karena banyaknya kemiripan dari reseptor penyakit atau reseptor-reseptor yang terkait dengan metabolisme di dalam tubuh, maka ini yang menjadikan dia primadona dalam dunia penelitian. Tapi di sisi buruknya, karena dia memiliki reseptor yang sama dengan manusia, maka dia membawa agen-agen yang bisa menular pada manusia gitu. Jadi yang Mesti disebut hati-hati. dengan Ya. agen zoonotik ya. Jadi dia bisa ada di primata dan bisa menularkan pada manusia. Parahnya lagi kadang-kadang di satwa primatanya tidak menunjukkan gejala apa-apa, tapi begitu kena ke manusia bisa berakibat parah gitu ya sampai kepada kematian. Makanya sehingga di dalam penelitian menggunakan hewan tadi ada aspek etikanya, ada aspek safety-nya yang biasanya harus ditinjau oleh komite-komite ini sebelum melakukan penelitian gitu. Nah tadi kalau pertanyaan dokter, itu Berapa nggak persen? dipercaya gitu kan ya. Nah, dalam suatu penelitian kan ada desainnya pasti ya dok ya. Kemudian ada uji-uji statistik gitu ya. Kemudian ada pembuktian gitu. Kan kalau kita mau penelitian A melihat efek A gitu kan ada tuh labnya bagaimana sampai ke patologinya. Nah keuntungan menggunakan hewan adalah kita bisa ikuti dari awal sampai hewan dietanasi atau dimatikan ya, ditidurkan lah kalau bahasa halusnya. Nggak boleh bilang dibunuh. Tidur panjang. Tidur panjang. Kemudian kita bisa amati patologinya, dokter kan tahu kan. Kalau di manusia kan kita nggak bisa ya minta dia kalau belum meninggal kan, meninggal pun juga belum dapat izin dari keluarganya untuk dilakukan otopsi. Kalau di hewan namanya nekropsi ya. Sehingga penelitian dari hewan itu kita bisa amati dari mulai manipulasi sampai gambaran patologisnya. Makanya sebenarnya valid sih. Valid ya. Biasanya kalau dokter Jaya begitu dia nyebut nama Latin suka bilang ke saya, bagus tuh nama buat anak, buat apa? Berarti dokter kasih tahu tuh Macaca dok. Macaca itu Macacus rhesus itu. Iya, rhesus Macaca itu bersama tuh bagus dok. Macaca ya, Macaca mulata tuh rhesus monkey gitu ya bahasa Inggrisnya, Macaca mulata. Nah, masuk anaknya dinamain Macaca. Dia selalu bilang begitu. Kasih nama. Nah, saya bilang, bagus tuh kasih nama tapi Macaca. bagus nama Latinnya Tapi primata tuh bagus. Orang banyak yang kagak ngerti gitu, dia pakai kata sembarangan. Misalnya ada orang dikasih nama Aurelia, ya ubur-ubur itu. Iya. Iya ada Ada yang Orisa sativa kan banyak kalau Orisa sativa mah. Itu- Masih mending itu beras. Padi. Iya, Padi. tapi dia bikin DM loh itu. Tapi ngomong-ngomong kan kalau di dalam penelitian itu ada dipakai tikus putih sama tikus putih lah ya. Emang kenapa tikus putih, nggak tikus got aja gitu enggak, ya? itu kembali ke gini Frank. Ini saya mau cerita nih. Kan kemarin kita sempat cerita tuh ya. Iya. Nah, jadi gini, misalnya contoh saya dulu waktu tingkat 2 itu di kedokteran saya melakukan penelitian. Penelitian nih, Kejam. kanker payudara.
itu mesti pakai mencitnya CH3, suntik CH3. CH3. Tapi kalau penelitian yang lain kita pakai tikus putih. Jadi bukan soal putih atau Iya. itunya, Oh. tapi cocok apa enggak. Nah, salah satu yang dinilai pada etika itu kalau dia bikin penelitian mau tujuannya ini, dia pakai Mbak barang ini, yang salah, iya, nggak boleh nggak gitu loh. bisa. Makanya kenapa ada komite etik, Itu benar dia. tadi. Jadi tikus Cocoknya mesti yang kemana gitu Iya. ya. kita nggak Makanya- bisa bilang tikus lab gitu, ya. nggak bisa bilang tikus putih tapi tikus lab gitu Nah, ya. ini Jadi saya mau tikus cerita lab nih, Bu. banyak. Ini mau cerita nih ya. Ibu kan peneliti. Jadi saya ke Jepang kan. Teman saya dari patologi. Dia lakukan penelitian itu itu transfer genetik lah di Ya, tikus-tikus ya. gitu. Udah gitu Transgenik. ya, transgenik. Itu di awal-awal tahun 90-an tuh. 80-an ya, 80 90-an. Saya datang ke dia udah di Jepang udah lama tuh. Orang Ambon. Tikus nih ya. Dia penelitiannya tikus. Hmm. Nah, udah ke rumahnya. Lu ke rumah gue katanya. Ya udahlah, pergi ke rumahnya. Lagi jalan-jalan gitu. Bentar gue masak katanya. Ya masak. Ayo masak. Yuk makan. Apaan tuh? Saya sih curiga ya. Dia bilang ini tikus lab katanya. Lihat udah diubah genetiknya dimakan. Bilang langsung dibilang tikus aja saya udah langsung ilfil kan. Udah gitu tikus lab. Lah kalau masuk ke kantor gimana? Ya tapi nah ini pertanyaan saya kayak gini. Saya nggak tahu tapi mungkin untuk dalam rangka hemat. Tapi itu bahaya nggak sih itu barang-barang yang kayak begituan dimakan gitu loh. Walaupun dimasak. Dia nanya karena itu kejadian. Gue nggak berani kalau dia nggak ngomong gue Tapi makan. ngomong si dokter Jaya tadi bilang transgenik, di otak saya koslet. Transgender. Tikus maksudnya di transgender gitu kan. Jadi transgenik itu kita melakukan seperti modified. Jadi merekayasa gennya gitu ya. Kalau kayak seperti ini loh, kalau bibit jagung gitu direkayasa supaya jagungnya manis gitu ya, besar, itu kan direkayasa genetik dari bibitnya. Nah, pada hewan juga bisa gitu ya. Kebanyakan yang dipakai mencit gitu ya atau tikus gitu. Jadi misalnya contohnya dia tidak bisa diabetes secara alami gitu ya. Kemudian gennya dirubah supaya nanti dia tuh otomatis gula darahnya tinggi terus gitu. Sehingga kalau kita mau mencoba obat yang untuk menurunkan gula darah itu bisa menggunakan transgenik tersebut, tikus transgenik. Karena kalau dibuat secara alami kadang-kadang tidak seragam gitu. Nah, mereka ada yang iseng Frankie, yang transgenik itu dimasukin gen tuh yang bisa bikin dia bisa glowing in the dark. Jadi Banyak. tikusnya tuh bisa bercahaya gitu loh di gelap. Dokter tahu nggak ada film masalah transgenik yang gagal? Apa? Ninja Turtle. Itu Ninja Turtle bukan transgenik gagal, Itu dia mutasi karena itu. mutasi, Oh, beda mutasi ya? kayak bahan kimia. Oh. Ini kayak Ceritanya Hulk. ya, Oh, ceritanya Frankie itu. itu kayak Hulk. Oh gitu, beda. Beda. Jadi faktor nggak sengaja tuh ya. Jadi makanya kenapa tadi pertanyaan dokter, kenapa ada komite etik gitu. Terus ada kalau di ini seharusnya ya di institusi yang benar yang melakukan penelitian benar. Jadi komite etik itu dia melihat animal welfare, kesejahteraan hewan. Jadi ketika kita penelitian tuh tadi cocok tidak modelnya, jumlahnya berapa gitu, tidak semena-mena kita pakai 200 ekor gitu apa 300 ekor. Jadi ada hitungannya. Kemudian yang melakukan orang-orangnya terlatih atau tidak. Kalau enggak kan nanti sakit yang segala macam. Kalau misalnya ada prosedur yang menimbulkan rasa sakit, bagaimana caranya gitu ya. Kemudian kalau sampai tadi ditidurkan selamanya, caranya juga nggak boleh sembarangan diketok gitu ya, nggak boleh. Jadi ada caranya yang ada manusiawi, etikanya, ada harus etikanya. beradab. Ya. Jadi hewannya apa, bagaimana kita etanasi namanya ya, menidurkan selamanya secara manusiawi. Secara binatangwi. Enggak, manusiawi. Bukan binatangwi. Human kan? Human. Jadi secara manusiawi bagaimana gitu. Walaupun hewan tidak sembarangan kita pakai hewan tuh, oh ini kan hewan tikus pula gitu kan ya. Nah, itu dari aspek etiknya. Nah, dari aspek keselamatan, jadi ada komite lain nih yang meninjau. Seperti misalnya kalau pakai patogen apa patogennya, terus hewannya berbahaya tidak gitu ya. Kalau
terus kemudian tadi yang handle biar nggak celaka bagaimana gitu ya, sampai terakhir semua bahan-bahan yang keluar dari laboratorium Disposingnya. itu disposnya gimana, Dibuangnya gimana? buangnya, Nah, ini masalahnya dibuangnya masuk ke perut nah, itu sudah tidak etis dan sudah tidak mengikuti asas-asas keselamatan dan Nah, keamanan. tapi itu ada bagusnya, dia jujur, Bu. Berarti yang tadi salah. Tapi berarti itu oversight dari institusinya nggak bagus dong gitu kan. Berarti yang tadi itu salah kuadrat. Kan kalau Loh enggak, tapi saya sering bingung loh. Waktu saya kan penelitian DNA, ini orang nggak salah gitu, maksudnya apa segedemikian? berarti institusinya tidak mengawasi, karena kalau misalnya contohnya nih di institusi yang memang misalnya contohnya institusi saya lah ya gitu. Oh, itu pengawasannya ketat sekali gitu. Jadi sampai chain of custody-nya sampah itu ada gitu. Jadi dari ini keluar bahaya laboratorium. soalnya binatangnya udah karena dikasih penyakit, infeksi, lepas ke awal ke Nah, itu kan alam, bahaya. rusak, Frankie. Sengaja Iya. atau nggak sengaja ada efeknya Nah, tuh ya. itu karena berarti kalau sudah begitu fasilitasnya tidak memadai gitu kan. Fasilitas hewan itu kan juga harus memadai. Tapi itu kan baru belakangan ya safety itu jadi perhatian ya. Ya, makanya sekarang Ati ini bagian orang yang bagian bisa Enggak, memberikan tapi itu izin, kan? belakangan, Frankie. Ini belakangan. Dulu belum concern sampai nggak sampai ke Kalau situ loh kayaknya. kalau sebenarnya waktu saya jadi visiting scientist ya, atau ketika saya pulang dari sana kemudian kita merintis menjadi institusi saya itu adalah Pusat Studi Satwa Primata di IPB. Jadi mengkhususkan penelitian menggunakan satwa primata. Kita sudah dari tahun 1992 tuh sudah menerapkan itu tadi, safety dan security dari kita bekerja dengan hewan, bekerja dengan bahan biologi, bekerja dengan agen penyakit. Nah, Indonesia sendiri kita mulai menerapkan biosafety dan biosecurity itu, keamanan dan keselamatan menggunakan bahan biologis berbahaya itu ketika ada avian influenza, Dok, ingat ya, 2010 gitu. Itu mulai aspek-aspek keselamatan dan keamanan itu mulai ditingkatkan di laboratorium sampai sekarang gitu. Cuman memang kan Indonesia tuh diverse banget ya, apa namanya, pulaunya Beragam, tuh, ya? beragam, luas sekali. Jadi kadang-kadang kita belum sampai ke semua pelosok-pelosok bisa mendapat persamaan atau awareness yang sama. Makanya itu menjadi tugas kami gitu ya, para biosafety profesional untuk itu mengajarkan bagaimana cara melakukan penelitian yang bertanggung jawab. Itu temannya dokter Jaya berarti orang nekat tuh, Dok. Ya kan? Tadi Ya, tapi dia sebagai peneliti mestinya tahu dong gitu. Harusnya. enggak, makanya nekat banget tuh. Kan kalau berani sama nekat kan beda. Ini bukan nekat berani tapi nekat. Nah, tapi tadi kan dokter Ati bilangin. Dia bilang katanya kadang-kadang hewan yang diteliti itu kalau sudah dimasukin sebagai satu yang dicoba, itu bisa aja ke manusia tuh, manusianya kena gitu kan ya. Lebih rentan gitu kan. Jadi gini, kadang ada jadi penelitian dengan hewan itu kan resikonya kenapa lebih besar, bukan hanya dari misalnya kalau misalnya agen patogen yang kita berikan ke hewan gitu ya. Contohnya misalnya penelitian COVID gitu kan. Virusnya kan SARS-CoV-2 gitu. Virusnya saja udah berbahaya gitu. Kemudian kita mau injeksikan atau infeksikan ke satwa primata. Nah, satwa primatanya itu sebagai hewan dia juga membawa macam-macam gitu. Jadi kalau kita misalnya sebagai peneliti menggunakan hewan, resiko kita double gitu ya. Dari agennya juga, dari hewannya juga. Karena hewan itu banyak membawa agen-agen yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Kan nggak mungkin hewannya dibuat germ free gitu ya. Susah kalau bikin germ free mah nggak jadi penelitiannya. Itu apa tuh istilah germ free itu? Germ free itu artinya nggak ada kuman sama sekali, steril hewannya. Steril. Jadi kalau dikasih kuman itu ya memang buat ya cuman kuman itu aja gitu. Tapi kan nggak mungkin dilakukan. Jadi dengan itu harus butuh kandang khusus kayak manusia balon itu ya, harus kandangnya harus yang benar-benar dia supaya tidak terkontak dengan lingkungan, jadi tidak kena. Belum lagi kan binatang lebih jorok ya daripada kita ya. Enggak, kira-kira kalau ini begini ya, ini kan binatang. Sekarang kayak gini, saya nggak tahu ya kalau pada manusia. Kita bilangnya hewan. Hewan ya, bukan nggak boleh bilang binatang. Apa bedanya hewan sama binatang apa?
Hewan lebih manusia. Oh, gitu. Ini bahasa Indonesia baru nih. Binatang tuh binatang ya gitu. Ah. Kalau di penelitian tuh hewan penelitian, nggak ada Kayak binatang mati penelitian. mati sama meninggal. Meninggal, Itu iya. beda. Makanya waktu zaman Yus Badudu kan ada gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan Ya, benar. kalau di di hewan itu kan kalau kita etanasi bukan dibunuh. Iya. Gitu. Hewan ya dok ya. Iya. Ya, silakan. Dok. Tadi jangan mau nanya apa tadi? Apa jadi lupa tuh. Gara-gara hewan sama binatang ya tadi. bukan lupa gara-gara itu, gara-gara ngeliatin mukanya Ati gitu kan. Serius ya, bukan saya, bukan peneliti. Tahu dok? Enggak gini, kalau ya saya udah ngerti ya. Jadi artinya kalau kita mau melakukan penelitian pada manusia, apakah cocok pada primatanya itu ya tergantung apa yang diteliti kan. Iya. Ya itu. Iya. Tapi kalau menurut saya sih juga barangkali nanti di ujungnya kalaupun misalnya hasil seperti itu nanti harus diverifikasi kembali tetap pada manusia. Iya. Karena ada kemungkinan ada beda-beda juga gitu. Iya, kan sama Betty, gini Betty. dok. Contoh misalnya vaksin, gitu ya. Kalau kita buat vaksin kan ada uji pada sel, kemudian preklinis. Preklinisnya nanti dicoba pada mencit, tikus, kemudian satu hewan besar ya, misalnya primata gitu. Kemudian nanti ada clinical trial kan? Iya. Ya, tetap clinical trial tuh harus. Jadi nggak boleh langsung dari hewan terus langsung dibuat obat terus langsung dijual gitu kan. Tapi ada clinical trial, nanti clinical trial 1, 2, 3, 4 sampai itu dinyatakan aman itu baru di pasaran. Nah ini soal keamanan nih, Dokter Ati. Gini, keamanan dulu saya ingat pada waktu SARS itu meledak. Kan kalau kita SARS kan diambil sampel pada manusia dikirimnya ke WHO kan. WHO habis itu dikirimnya ke Hong Kong atau kemana saya nggak tahu ya. Tapi kayak gitu. Kalau kita otopsi ini pada orang yang diduga SARS, yang otopsinya itu harus di grounded tuh, nggak boleh pergi ke rumah. Karena takutnya dia nularin dan kemudian nularin ke keluarganya. Jadi dia harus selama 2 minggu itu nggak boleh kemana-mana, di karantina di dalam. Nah itu sempat kejadian. Ini diduga SARS nih. Di Indonesia dok. Indonesia kan udah masuk juga, maksudnya kita curiga mau diotopsi. Akhirnya ada sih teman saya otopsi. Saya sih tahu aturannya gitu, habis itu lo nggak boleh masuk kantor, lo nggak bisa masuk ke rumah. Habis besoknya hasil otopsi pun udah dibicarakan, kan mestinya pakai Zoom atau apalah saya nggak tahu. Tapi pada waktu kita lagi ngebahas kasus itu, tiba-tiba yang otopsinya tuh nongol gitu. Terus kita wah gitu. Karena kita takut banget, Frankie. SARS itu menularnya sangat cepat dan di kenyataannya si penemu virus SARS itu meninggal gara-gara SARS. Dan dia datang ke satu hotel, hotelnya tuh ketularan semua, Frankie. Itu saking menularnya. Nah, saya mau nanya, apakah hal seperti itu juga terjadi pada binatang, misalnya Bu Ati meneliti tentang HIV misalnya. Nah, itu ada precaution apa misalnya Bu Ati nggak boleh pulang atau apa gitu loh? Kalau contohnya gini, kalau pada primata itu TB ya. TB ya. Jadi satwa primata yang digunakan untuk penelitian itu harus bebas dari TB gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita di fasilitas itu melakukan rutin monitoring skin test ya, Dok. Kayak kalau kita kan mantuk ya. Tapi kalau di primata nih di sini di eyelidnya nih, di kelopak mata. Sama kita beli namanya tuberkulin ya. Tuberkulin test namanya. Kemudian nanti kayak mantuk segitu, nanti kalau dia positif itu maka dia ada Terus, gradingnya gitu. Nilainya apakah kalau positif itu udah pasti kena? Apa harus di ronsen? Jadi gini, aturannya ya, kalau kita tidak memiliki fasilitas dengan level containment yang tinggi, high containment gitu ya, misalnya animal biosafety level 3 gitu, maka kita tidak boleh melakukan nekropsi pada satwa primata tersebut. Jadi kalau itu terjadi pada monyet yang jumlahnya masih banyak di kita, maka kita harus maka otomatis harus dietanasi. Jadi kita tidak boleh membuka, tidak boleh konfirmasi, dan pada hewan kan nggak bisa disuruh uji sputum ya. Kan susah ngambilnya gitu. Kalau pada manusia kan bisa itu ya.
Nggak ada Tapi- nih cerita ya. Tapi kalau pada hewan dengan status konservasi yang langka seperti orangutan gitu ya, kalau ditemukan dia positif TB dengan uji tuberkulin, maka dia harus diobati. Ini Nah ini gini Frankie, mungkin Frankie nggak ngerti. Maksudnya saya gini loh Frankie. Kalau orang TBC, kalau pada manusia untuk ngecek dia TBC pengen dites, skin test, dia merah nggak gitu loh. Kalau merah itu namanya tesnya tes mantu. Kalau merah artinya dia kemungkinan ketularan kalau pada manusia. Terus di ronsen itu pada manusia. Nah itu seperti itu. Tetapi ada perbedaan Bu. Kalau misalnya kita tes mantu itu di orang di Amerika, di Australia, positif itu udah kemungkinan besar TBC. Tapi kalau Orang Indonesia karena begitu divaksin. 5 tahun, 5 tahun aja nih, dia baru mulai masuk sekolah, itu hampir 80% lebih positif. Jadi arti positif nggak ada artinya gitu loh pada manusia. Nah kalau pada primata ini kan kayaknya nilainya sensitif ya, maksudnya kalau dia positif kemungkinan dia TBC gitu loh. Makanya binatang ini ya nggak boleh nggak boleh dinekropsi di sana, nggak bisa diotopsi, ya harus di eutanasia gitu loh. Ini saya mesti ini dulu nih. Ada tes mantu, ada tes mertua nggak dok? Enggak. Ini Nggak ada. namanya tuberkulin kalau pada itu. Kalau ini pada di sini, kalau dia di sini gitu. Terus disuntik. satu lagi yang mesti diklarifikasi tadi dokter berdua ngomong TB. Itu nggak TBC. boleh ngomong ke toko kuli bangunan. TB itu kalau kuli bangunan bilangnya toko bangunan. Gitu. Jadi harus dijelasin nih TB. Jadi itu tuberkulosis ya, TBC lah gitu kalau Dan kita. satu lagi sputum adalah ludah ya. Bukan riak. Riak, ah. tuh. Dan kalau manusia tuh mau periksa benar dia TBC apa enggak, reaknya disuruh keluarin, diperiksa ada Kan dia kumannya bisa enggak. batuk gitu. Oh, gitu terus keluar gitu. Masalahnya si monyet itu Nggak nggak disuruh bisa, suruh ngeluarin batuk. gituan. Nah itu loh. Kecuali kamu bisa bahasa monyet. Jadi Bisa. pengujiannya agak susah. Itu contohnya dok. Jadi tadi kembali ke pertanyaan nekropsi dengan patogen yang berbahaya gitu ya kalau misalnya di hewan. Nah ada karena tadi untuk institusi catatan ya institusi yang mengimplementasikan Iya. manajemen bioresiko ya. Yang Mereka normal. tuh ada level-level laboratoriumnya gitu. Misalnya contohnya ya tadi kalau misalnya SARS, kalau kita misalnya harus buka nekropsi hewan yang diduga SARS gitu misalnya, maka harus dikerjakan tadi seperti TB kan di fasilitas Animal Biosafety Level 3 namanya. Di mana di situ ada sirkulasi udaranya tertentu, ada HEPA filternya, kemudian kita menggunakan pakaian APD. yang APD yang memang mengcover untuk semua sehingga diharapkan itu limitasi dari kita terpajan itu kecil sekali. Ini termasuk kerjaan Ati kan untuk yang memberikan sertifikasi lab-lab ini kan? Laboratorium. Ya kan? Saya tidak memberikan sertifikasi, tapi saya auditor. Mengakses. Jadi yang memberi sertifikat ya lembaga sertifikasi iya, gitu. iya. Tapi saya ditugaskan untuk oleh lembaga sertifikasi untuk meninjau. Gitu, Jadi ya, kalau kita mau mengaudit. bikin lab gratis nih ada Ati. Auditornya gratis, Pak. Tapi kalau- Auditornya, kalau- tapi alasnya enggak. Kalau kan? orang lain suruh bayar. Lembaga sertifikasinya kan yang Iya, nge-charge. iya. Nah, jadi kalau misalkan kayak tadi artinya orang yang tadi maupun ke binatang tetap aja harus keamanannya kayak tadi Iya, mestinya prosedurnya harusnya ya. sama. Jadi penilaian itu 14 hari. Etika satu, satunya keamanan. Aman, iya. Jadi gitu. Jadi tidak mudah penelitian menggunakan hewan gitu. Jadi banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi karena dari segi keamanan juga nanti dilihat layak enggak. Dan menurut saya lebih bahaya ya kalau ngadep sama hewan ya. Oh iya. Karena kalau orang kan kita bisa bilang kamu jangan ngelawan ya, duduk aja situ. Kalau hewan tahu-tahu dia cakar, Iya, benar. Makanya Repot. resikonya lebih dokter hewan tuh resikonya lebih tinggi. Lebih tinggi udah nggak bisa ngobrol hewannya. Nah, makanya gitu saya kan. bilang ini dua-dua di depan saya nih orang-orang yang pinter. Ya kan? Tapi pintaran dokter Ati dong. Gitu ya. Saya belajarnya manusia sama satu biji. Nah ini satu Oh, satu iya. ya, banyak, satu Kuliahnya keluarga. banyak. Mulai dari semut sampai ke gajah. Anatominya belajarnya banyak dong. Padahal saya senang sama binatang loh. Kenapa Kalau nggak jadi dokter hewan? Kalau nonton saya nonton itu apa nonton National Discovery. Geographic. Oh. Nah, oke.
Jadi kalau misalkan kita lakukan penelitian nih, mau ngetes nih satu obat, itu kan waktu kita kasih ke si hewan yang mau diteliti, hewan tuh udah mulai pinter deh. Nah, hewan yang mau diteliti, itu kan nggak langsung begitu dia kasih obat sembuh, langsung kita rilis kan obatnya kan. Ada nggak waktu-waktunya tertentu tuh minimum berapa lama sih setelah dia bertahan atau apa gitu? Biasanya. Ya itu tadi di tiap negara punya aturan ya. Oh, Jadi, beda-beda ya, jadi negaranya. biasanya aturan itu dikeluarkan oleh Food and Drug Administration-nya tiap negara ya kan ada tuh FDA-nya. Kalau kita badan POM ya yang mengeluarkan aturan itu. Jadi mereka punya aturan uji praklinis namanya. Jadi uji praklinis itu uji pada hewan. Jadi kita mau melihat apa? Misalnya suatu obat itu nanti ada uji toksisitas namanya ya dok ya. Jadi uji toksisitas, uji dia berefek nggak sih racun. Uji toksisitas juga macam-macam, ada yang akut, ada yang subkronis, ada yang kronis gitu. Istilah kedokterannya. Jadi misalnya akut tuh kalau kita kasih, kemudian kita sekali kasih single dosis gitu. Terus kita lihat sampai 2 minggu misalnya gitu ya. Terus kemudian hewannya nanti ditidurkan, terus dibuka semuanya, di nekropsi. Kalau dokter Jaya mah otopsi kan gitu ya. Kalau di saya nekropsi gitu. Kemudian jaringannya diperiksa semua, tidak ada yang rusak apa-apa karena obat tersebut. Nah itu PES. Terus nanti move lagi ke berikutnya gitu. Pemberiannya lebih jangka panjang, terus repeated dosis gitu. Kalau sama seperti kalau kita minum obat misalnya sehari 2 kali selama berapa hari gitu. Nah itu diimplementasikan gitu pada hewan gitu. Dari situ nanti move lagi kalau misalnya pada hewan kecilnya sudah PES gitu kan. Kemudian nanti ada uji pada hewan besar gitu. Bisa hewan besar tuh bisa primata, bisa anjing ya. Bisa babi, anjing, bisa kucing juga dipakai. Anjing kebanyakan ya. Kalau kucing reagennya agak susah gitu. Anjing biasanya beagle. Anjing beagle itu adalah anjing yang banyak yang dipakai untuk dalam dunia pengujian hewan. Anjing lucu lah gitu. Tapi itu paling bagus. Nah kemudian dari situ misalnya udah pas nih semua, baru itu nanti ada clinical trial 1 pada manusianya kan ada kan clinical trial. Baru setelah semuanya pas baru bisa mendapat izin gitu. Saya nggak ngerti Bu ya, waktu saya belajar farmakologi di FKUI itu yang banyak jadi anjing kadang-kadang dipakai, tapi lebih banyak kucing. Sampai sedemikian rupa tuh kucing di RSM, kucingnya galak-galak pergi. Karena itu kan udah sering ditangkepin sama mahasiswa, ditangkepin dikasih apa di bios di apa gitu. Wah kalau udah dekat orang bisa nyakar. Itu tapi kalau untuk penelitian infectious disease ya, dia reagennya terbatas karena immune sistemnya kucing ini masih banyak yang belum. Kalau anjing udah. Jadi kalau misalnya kalau kita mau menguji apa kan harus pakai reagen ya. Nah reagen yang di-develop pada kucing itu tidak banyak. Ya mungkin manusia juga Catwoman kali yang gennya sama. Jadi banyak kan juga ketika contoh pada HIV aja kan kucing tuh paling sedikit dipakai untuk penelitian. Tapi pertanyaan lanjutannya nih dari saya, sok pinter dikit. Udah pintar kan? keluar dari sini jadi dokter hewan nanti. Ntar si Miko sama si Mola saya ajak makan deh. Nah itu kalau misalkan seekor hewan yang kita kasih suatu penelitian dan dia ternyata menjadi penyintas gitu. Ya, survivor. Ini kita eutanasi juga atau kita biarin tetap hidup? Tergantung dari desain penelitiannya gitu. Ada desain penelitian yang penyintas itu kita mau lihat gitu. Benar-benar secara visual dia tidak sakit sampai ke dalam-dalamnya gitu. Sampai sepanjang hidupnya dia. Jadi tergantung desain penelitiannya. Ada lagi desain penelitian yang misalnya setelah sekian lama penelitian terus kemudian diuji benar-benar virusnya itu sudah tidak. Nih kalau saya bicara penelitian virologi ya, virusnya sama sekali sudah tidak ada di dalam sirkulasi darah, di dalam tubuh segala macam. Karena ini misalnya satwa primata gitu ya. Jadi kita ngambil sampling aja, misalnya cuma 1-2 yang di nekropsi, sisanya dikembalikan ke breeding gitu ya. Tetapi dengan catatan bahwa
di kemudian hari dia tidak boleh dipakai untuk penelitian yang sama gitu, karena nanti misalnya Pasti ada efek ya. antibodinya sudah ya, misalnya kalau Tapi dikasih kalau misalnya habis dia sih katanya penyintas pas sehat, itu boleh nggak dikembalikan ke kebun binatang misalnya atau ke alam? Nggak boleh ya? biasanya kalau hewan penelitian kembalikannya lagi ke breeding. Oh iya. Baru saya mau nanyain, udah dijawab duluan. Nggak, Karena- sama satu lagi sebenarnya Bu ya. Kayak itu Dok. Kalau manusia misalnya contoh saya tuh kena penyakit, tapi saya tinggal dalam lingkungan keluarga. Artinya masih punya sosialisasi. Pasti imun saya beda dengan saya kalau orang sendirian gitu loh. Nah, binatang-binatang hewan-hewan ini kan di lab itu ditaruh lab sendirian. Pengaruh nggak sih sebenarnya gitu? Jadi Dibandingkan dia tinggal sama keluarganya gitu loh. jadi dalam maksudnya punya rasa happy apa enggak ya? Iya, jadi kan dalam itu melakukan beda. penelitian tadi aspek etik kan, Iya. animal welfare namanya ya, kesejahteraan hewan itu kan juga diperhatikan. Jadi di dalam salah satu pertanyaan yang diajukan oleh komite etik adalah bagaimana cara pengandangannya. Gitu. Iya. Karena kan satwa primata contohnya ya adalah makhluk sosial, dia biasa tinggal berkelompok, biasa ngerumpi gitu kan ya. Nah, ketika dia masuk ke penelitian, itu biasanya dikandangkan individu. Iya. Terus selnya sel T apa bukan? Kalau sel T sempit dia stres Iya. lagi. Nah, makanya aturan juga dari fasilitas gitu ya, hewan itu mereka harus bisa saling melihat. Gitu. Oh, Jadi makanya iya. kita meletakkan kandangnya itu berhadapan. Jadi masih sehat. Oh, gitu sampai ke kan. situnya ya? Iya. Terus kemudian antar kandangnya tuh walaupun dia tidak ada kontak, tapi misalnya dikasih yang clear gitu. Oh iya. Jadi mereka kaca. masih bisa melihat. Kemudian kita harus memberikan pengayaan lingkungan. Jadi misalnya mainan-mainan gitu ya, sama sebenarnya anjing pun juga kan harus dikasih mainan kan, segala macam, diajak jalan segala macam ya. Jadi kalau di satwa primata tuh kita beri mainan yang diganti-ganti gitu ya, supaya mereka itu tidak bosan. Karena semakin pintar hewan, maka dia boredom ya, semakin gampang bosan. Seperti kita mungkin kita ditaruh di suatu ruangan, nggak dikasih handphone, nggak dikasih komputer gitu ya. Kamarnya sempit. Kamarnya sempit, nggak ada televisi segala macam, kan pasti kita stres ya. Stres, kemudian kita kalau stres mungkin kita kurek-kurek kuku gitu ya, gigit-gigit gitu ya, sampai akhirnya luka. Sama pada hewan juga begitu. Kalau dia boredom, itu dia melakukan tingkah laku yang tidak semestinya. Misalnya dia dilukain sendiri, dicabutin. Mungkin dia lebih rambutnya. senang nanti kalau dikasih HP kali Bu. Loh, mereka lihat HP loh kayak manusia, Frank. Jadi seperti itu. Jadi kita harus bisa Jadi kita dokter hewan di fasilitas hewan itu tidak cuma belajar itu, tapi kita juga belajar behavior ya. Iya. Kapan hewan itu kelihatan stres? Stresnya karena apa gitu? Karena stres itu bukan juga mempengaruhi hewannya, tapi juga mempengaruhi hasil penelitian. Oh iya, betul. Jadi Makanya tidak itu saya valid. tanya. Jadi kalau hormon stresnya tinggi kan berpengaruh Iya, ke semua tuh. pengaruh Kalau semua. imunologi segala macam, ntar vaksinnya kok nggak bekerja padahal hewannya stres. Artinya si hewan yang sudah pernah dilakukan uji terhadap penyakit tertentu bisa saja dipakai di uji yang lain, bisa juga enggak? Ya, jadi tergantung nanti pertimbangan justifikasi komite etiknya. Justifikasi komite etik juga nanti ada komite yang berperan dalam memberi masukan pada suatu penelitian gitu kan, nanti dia melihat. Tapi sekarang kan kita nih orang tuh suka rakus ya. Bukan cuman meneliti terhadap penyakit, dia juga pengen orang tuh meneliti terhadap yang rasanya dia pengen. Contoh kesuburan. Itu dites ke binatang juga? Bukan. Hewan juga nggak? Jadi kan di dalam pilar penelitian yang bertanggung jawab nih ya, namanya responsible conduct in life science. Jadi dalam bidang ilmu hayati itu, life science tuh kita harus mengacu kepada 3 pilar kalau kita melakukan penelitian. Jadi yang pertama adalah etik. Jadi etik itu adalah mempertimbangkan ya,
benefit sama risk-nya Hmm. dari satu penelitian. Jadi kepentingannya terhadap orang banyak, bukan terhadap kita saja Jadi sebagai bukan cuma peneliti. sekedar mau tahu doang, Frankie. Bukan terhadap kita saja gitu. Tapi ini nanti penelitian ini menjadi berhasil untuk orang banyak nggak gitu. Dampaknya gitu. Kemudian bagaimana kita memperlakukan subjek penelitian kita baik hewan maupun manusia. Terus nanti ada pilar keduanya research excellence. Ya, penelitian kita tuh harus excellence, Frankie. Nggak bisa cuman Mau saya tahu. penelitian biar dapet doktor gitu aja. Atau mau tahu doang. Saya pengen tahu saja gitu, atau saya pengen publikasi, nggak ada manfaatnya untuk masyarakat. Nah, sekarang kalau misalkan ada satu penelitian nih, tahu-tahu dia memang tokcer ya tuh obat, tapi ternyata toksiknya juga Oh enggak, tinggi. itu di awal, Nggak bisa, Frankie. itu tadi yang Waktu saya bilang binatang ada dulu, tahapannya. Tikus. Iya, waktu di tahapan itu terjadi hal seperti itu terus. Ya, Oh, itu ganti nggak lagi. bisa. Karena bagaimanapun kalau dia paksain dengan data-data seperti itu, maka dia tidak dapat izin Oh, nggak bakal izin dikasih. edar, tidak dapat izin produksi, izin edar untuk hewan. Artinya Kalau- selama itu toksiknya tinggi, nggak akan dapat. Enggak, jadi itu di awal kalau toksik tinggi itu pada binatang kecil-kecil itu mencit tuh, tikus kecil. Nah kalau itu nggak lewat tuh udah nggak penelitian stop loh. Jadi ada tahapan preklinis tadi, Frankie. Jadi kalau di situ ketahuan obat kita itu mempunyai efek samping yang Luar biasa. nggak bagus gitu, ya percuma kita teruskan karena nanti juga kita nggak nggak akan kepake ya? dapat izin, nggak dapat izin, nggak dapat etiknya. izin untuk Hmm. beredar kan. Kecuali kalau memanipulasi. Nah, itu Itu nggak ketahuan kan. Nah, bahaya. makanya itu sebagai seorang peneliti yang bertanggung jawab, kita harus pegang 3 pilar itu: etik, research excellence, sama biosafety, biosecurity. Nah ini ada satu bedanya kalau pada manusia, Frankie. Gini, kalau pada manusia ada satu lagi aspeknya Bu, informed consent. Ya, Nah, informed itu consent. sebenarnya di Jadi, etik kan. info consent di kita. Jadi kayak subjek misalnya ada obat baru, kamu dijadiin objek untuk penelitian itu. Kamu diminta, kamu setuju apa enggak? Kalau bisa tiba-tiba kamu bilang, saya enggak mau. Tiba-tiba di tengah jalan kamu berhenti, bisa boleh berhenti. Info consent kamu penting. Tapi binatang ini kagak kan, Nah, karena kan dia nggak bisa makanya- diminta. Makanya itu Itu ada komisi etik. komisi etik. Komisi gitu. etik itu. Jadi tanggung jawab mengenai itu dialihkan pada ini. Jadi tanggung jawabnya mereka lebih berat. Ya, jadi komisi etik itu dia mewakili hewan. Nah, Jadi informed consent-nya itu diwakili oleh komite etik ini untuk si hewan ini gitu. Berarti orang-orang komisi etik tuh harus belajar sama Dokter Dolittle. Tahu Dokter dia Dolittle? tahu. Ya, tapi kan Bisa Dr. ngomong. Dolittle kan bisa denger ini. Komisi etik lebih hebat lagi karena dia tidak bisa nggak ngerti apa yang diomongin hewan. Tahu nggak turunan siapa tuh yang Nabi itu, Sulaiman. dokter? Ya Nabi Sulaiman. Kalau saya mah kalau soal komik-komik sama sejarah-sejarah gitu seneng Dok baca. Ya, karena enak bacanya. Nah, jadi sebenarnya kalau primata sama manusia itu, Pak, bukan. Manusia termasuk primata ya. Dok? Aduh, Nah, capek-capek kita jadi enggak orang. nih saya mau ngomong yang rada sadis sedikit nih Bu ya. Ada salah satu yang sering kita lakukan kalau forensik kan hubungannya dengan keracunan, kekerasan. Misalnya kayak keracunan yang jelas menyengsarakan si binatang kan. Itu bagaimana izinnya? Satu lagi trauma Bu. Misalnya itu Dok. Gini, kita mau tahu nih trauma kapitis kalau dia dipentok sebelah sini patahnya ke sebelah mana gitu. Nah yang kayak begituan tuh sebenarnya boleh nggak? Karena kan itu kan beda sama yang itu. Itu etikanya tuh seperti apa gitu loh. Jadi gini, justifikasinya harus kuat Dok. Jadi misalnya gini contohnya, ada penelitian, kami pernah mendapat penelitian terkait dengan trauma. Karena justifikasinya itu tidak ada alternatif model lain. Dan kemudian hasil dari penelitian ini itu sangat berguna untuk orang banyak. Gitu. Nah itu diizinkan, dengan mungkin monitoring yang ketat gitu ya. Terus kalau misalnya masih bisa dikurangi rasa sakitnya, maka kita minta untuk mereka diberi painkiller segala macam. Tapi kalau nggak bisa karena itu mempengaruhi riset, ya dengan monitoring. Dan kemudian kalau misalnya kesakitan yang luar biasa dan sampai dia dying atau sekarat, itu tidak boleh didiamkan sampai hewan itu mati. Jadi sebelum dia
mati dengan kesakitan yang luar biasa, kita harus melakukan eutanasi. Nah ini saya nanya karena gini, waktu saya ke Jepang salah satu profesornya saya tuh ya, itu dia ahlinya tentang trauma kapitis. Dia pengen tahu nih kalau orang setir mobil gitu tabrakan buang dengan kecepatan Iya. sekian, terus kepalanya hancurnya sebelah mana gitu loh. Kan nggak mungkin diterapkan pada manusia. Nah itu jadi pertanyaan kan larinya dua. Satu larinya ke binatang, pastinya larinya ke primata kan. Atau yang kedua dia pakai manekin. Manekin walaupun gitu tapi tetap aja nggak sama karena ini Iya, kan luraknya karena beda. karena nggak ada yang internal organnya kan Iya. kalau manekin kan. Jadi paling cuma pola-pola patahnya ya mungkin sama gitu. Tapi yang itu makanya itu saya tanya. Yang belum masuk di otak saya itu tadi yang Ati ngomong. Kalau orang kan sakit yang luar biasa tuh bisa jerit-jerit, teriak-teriak Ya, ya. sama. Tapi Sama. hewan gimana? Sama dia teriak Sama. juga Frankie. Ya, Oh bisa gitu juga. Jadi Iya. di dalam penelitian hewan itu kita punya penanda-penanda gitu ya. Jadi tikus gitu ya, jangan dikira tikus nggak pernah kesakitan. Ada nanti tanda-tanda dia kesakitan tuh seperti apa. Nah itu harus dikuasai. Makanya saya bilang dokter hewan, terus spesialisnya hewan laboratorium itu belajarnya tambahan lagi gitu. Iya. Dengan dokter bilang tadi dokter hewan aja susah gitu ya. Nanti kita ada spesialisasi lagi belajar. Maksudnya walaupun tidak secara formal karena di dokter hewan nggak ada spesialis secara formal ya. Tapi karena kita bekerja. Contohnya gini, tikus di laboratorium tuh ya, misalnya Wistar gitu ya, pas Sprague-Dawley. Dia kalau kesakitan sakit yang luar biasa, maka dia ada suatu zat yang disebut porfirin yang keluar dari matanya, warnanya merah. Oh, Jadi sampai seperti begitu. kita bilangnya, seperti nangis darah gitu. Nah, kita tuh kalau dokter hewan tahu nih kalau udah sampai keluar porfirinnya gitu, berarti dia ada kesakitan Dari yang luar air biasa. matanya. Jadi air matanya tuh merah. Hmm. Kemudian nanti dia bentuk tubuhnya, misalnya dia kalau sakit di bagian abdomen tuh nanti dia gini posisinya kayak membungkuk gitu ya. Nah kita tahu itu sakit di abdomen. Kemudian dia facial penanda-penanda facialnya tuh kelihatan gitu. Bagaimana kalau dia mengerenyit sakit gitu. Jadi dan itu ada level-levelnya. Jadi dari level 1 sampai level 10 gitu. Jadi kita tahu ini nih di level segini. Nah, tugas kita dokter hewan kalau dia jangan sampai ke level yang 10, maka kita akan bicara kepada penelitinya, ini sudah kesakitan yang luar biasa, maka kita menyarankan dia di eutanasi. Itu bentuk mereka berkomunikasi sama kita ya. Iya. Ya kan? Nggak ngomong tapi dari ekspresi. Iya. Makanya untuk kita sebagai dokter hewan seperti gitu sebenarnya sama seperti dokter hewan praktek juga kita tahu gitu bagaimana hewan ini kesakitan gitu ya. Itu ada behaviornya yang tidak. Makanya kita dokter hewan tuh harus tahu behavior normalnya bagaimana gitu. Sehingga tahu kalau abnormal, ini abnormal nih, bukan tingkah laku yang common gitu. Pasti ada sesuatu. Ya, kalau sekarang sih saya cuma tahu si Miko sama si Mola doang, kalau buntutnya kibas lagi Happy. senang. Iya, sama seperti gitu, Frankie. Sebenarnya kan kalau kesakitan ketahuan kan dia. Nggak ngomong. Saya pernah satu kali si Mola itu sampai 2 kali dioperasi tuh. Mainannya dia ditelen masuk ke dalam. Makanya saya bawa ke rumah sakit. Kesakitan. Nggak mau makan sama sekali. Oh, Dan iya. itu akhirnya ya dikasih tahu kalau nggak boleh sekian jam bisa lewat tuh anjing tuh. Tersedak gitu. Nih. Jam 12 malam saya bawa ke rumah sakit hewan. Sampai harus dioperasi saat itu juga. Iya, karena menyumbat di Nyumbat, ususnya kan ya. Baru tahu ternyata memang komunikasinya tuh bentuknya kayak gitu. Dia nggak ngomong tapi istilahnya dia diem. Iya. Kalau dia ngomong kamu pingsan. Pingsan loh, beneran. loh. Kamu yang pingsan kalau dia ngomong. Iya. Iya. Kalau dia ngomong tuh dok. Tapi itu pingsan nggak seberapa dok dengan saya punya happy. Habis itu saya jual mahal tuh. Loh, kalau saya juga sama Frankie. Kalau lagi otopsi terus dicolek dok pelan-pelan dok. Saya pingsan. Ya, tapi asik juga ya sebenarnya ngomongin praktek-praktek yang kayak gini. Iya. Itu apalagi tuh yang kira-kira yang ya buat kita
tambah kuping kita tambah pintar. Karena kalau otak nggak tambah pintar, kuping kita Enggak, doang yang saya pintar. mau nanya ini. Di Indonesia kembali ke kera Belanda itu Hmm. kan, kalau menurut saya itu mukanya sih memang persis kayak orang kayak manusia ya. Si itu yang Artinya- tadi tuh. Si kera Belanda bekantan. Iya, Kantan. Karena di Iya. dunia lain nggak ada di loh. pulau apa ya adanya? Kalimantan. Kalimantan ya? Ini di tempat lain nggak ada, di dunia semua ada di situ. Iya, cuman ada di Malaysia ada nggak? Nggak ada di Malaysia. Kalau di Kalimantan Utara. Pernah baca komik Tintin nggak? Ah. Tintin satu kali ngeliat bekantan tapi dia ngeliat sampingnya. Mirip siapa ya katanya. Enggak, tapi saya cuma bingung aja. Dia kayaknya bulunya dikit ya. Rambut? Iya, rambutnya dikit ya. Enggak, terlalu- banyak. Banyak juga. Banyak. Uniknya bekantan ini gini. Enggak, bedanya di mana sih? Kenapa bisa hidungnya gede begitu? Maksudnya saya Ya memang Makannya. tipe sebenarnya kalau lihat variasi monyet tuh berbagai tapi maksudnya rupa. DNA-nya memang beda sekali kan ya Eh, sama yang lain. ya enggak juga ya. Maksudnya ya Enggak DNA kan ya berdasar kelompoknya tadi, kelompok monyet ya. Monyet tuh juga ada, nanti ada monyet dunia baru, ada monyet dunia lama. Nah, gitu. Monyet dunia baru tuh hanya ada di Amerika Selatan dan Amerika Tengah gitu. Biasanya monyetnya kecil-kecil, nggak ada yang gede juga. Nah, monyet dunia baru cuman ada di Asia dan Afrika. Jadi monyet pun dibagi dua, dan itu totally kayak anatominya, morfologinya segala berbeda. Terus kan yang monyet yang galak itu yang ininya merah-merah itu apa? Nah, namanya? itu monyet Afrika tuh yang Iya. warna-warna kan, Iya, itu mandrill namanya Mandrill. gitu. Itu Jadi- pantatnya juga bagus, Franky. Warna. Warna. Ngomong-ngomong itu monyet itu jantungnya itu sama kayak orang nggak sih? Sama. Dua serambi dua bilik gitu ya? Sama. Dia memang mirip manusia lah. Sama. Berarti Jadi boleh tuker-tukeran kayak dong ya? gitu. Nah, tadi Dok, monyet Afrika dan monyet Asia itu juga membawa penyakit yang berbeda-beda. Oh, beda ya. Jadi nanti kalau jadi penyakit yang di monyet patogen yang ada di monyet Afrika gitu, kalau kena ke monyet Asia dia parah sekali. Oh, gitu. Makanya di dalam kebun binatang itu nggak boleh tuh monyet Asia dan monyet Afrika Oh. dideketin gitu. Nggak boleh. Gitu ya. Kalau kita bicara bekantan itu unik lagi. Dia itu lambungnya seperti ruminansia. Makanya bekantan itu makannya adalah daun-daunan. Oh. Ruminansia apaan? Ruminansia itu kayak sapi, kambing gitu yang makannya Mamah biak. herbivora gitu ya Hmm. makannya. Nah, bekantan tuh seperti itu. Jadi kalau monyet kan enggak. Monyet kan pemakan segalanya kan dia. Omnivora ya. Terus kalau lemur? Kalau lemur itu monyet yang kecil banget tuh yang matanya belok itu loh. lemur mah gede, Dok. Yang kecil tuh Tarsius. Oh, Tarsius ya yang kecil ada ya. di Sulawesi itu yang cuma segini yang bisa masuk kantong ya. Dia itu termasuk keluarga primata yang paling primitif. Oh, Jadi paling primitif ya. Tarsius, terus kukang itu yang paling primitif. Terus Jadi di kelompok monyet. Kalau yang sloth itu? Sloloris. Hah? Iya, yang nitibus kukang tuh yang suka gini-gini. Yang Enggak, itu masuk kelompok monyet atau kera? Monyet dia ya? termasuk namanya dia adalah kelompok tarsir ya, kalau yang Tarsius. Tarsir, ya. Jadi Masuk jadi kelompok dia itu. monyet yang prosimian. Iya. Jadi prosimian itu sebelum simian gitu. Oh. Jadi dia monyet-monyet yang paling Adanya di paling mana sih? terbelakang lah ya itu. Itu ada di mana sih tuh? Kalau prosimian kan ada Di di, kebun binatang kalau ada di Tarsius ada di Indonesia. Tarsius Indonesia. Sloloris Nycticebus kukang ada di Indonesia. Oh, Kalau Indonesia. kayak lemur di sana di Amerika Tengah ya dia ya. Itu semua tuh termasuk Madagaskar yang itu ya. ya. Termasuk yang Itu termasuk prosimian gitu. Jadi nanti ada prosimian, ada monyet, ada apes. Kelompoknya primata tuh prosimian, sebelum simian. Jadi dia benar-benar yang paling primitif. Kemudian ada monyet, gitu. Ada monyet dunia baru, ada monyet dunia lama. Kemudian ada apes tadi. Ada great apes, ada lesser apes, terus manusia. Ngomong-ngomong kalau apes itu
kalau kita cukurin rambutnya bisa berevolusi jadi orang nggak sih? Botak. Kamu kalau dicukur mau nggak berevolusi jadi ini jadi simpanse? Kalau bikin rambutnya banyak gitu ya, nggak mau makannya di hutan, nggak bisa makan di restoran. Simpanse itu yang paling kedekatannya paling dekat dengan manusia ya Iya, sekitar. padahal ya. dia kan masuknya jadi simpanse kan masih di tengah kan, dia monyet kan. Enggak, simpanse grade F. Oh, udah grade siapa? Tapi di grade antara grade F dia yang paling Paling pintar, kan? pintar. Paling IQ-nya berapa dekat sama manusia. IQ-nya berapa sih? Saya nggak tahu ya IQ-nya berapa, tapi dia kedekatannya tuh dikatakan similarity-nya tuh hampir sekitar 95% ya sama manusia. Makanya saya suka bercanda, kamu mutasi 5% jadi simpanse, simpanse mutasi 5% jadi saya gitu ya. Joke-nya begitu gitu kan. Karena memang dekat sekali sih ya. Jadi makanya juga tapi semakin mereka kedekatannya dengan ini status konservasinya juga sedikit sekali kan di dunia. Nah, tadi pertanyaan penelitian pakai apps boleh nggak sih? Boleh pakai simpanse. Kalau itu benar-benar nggak ada lagi dan harus gitu ya justifikasinya, itu boleh. Tetapi tidak, jumlahnya nggak boleh banyak dan harus ada pensiunnya, Dok. Kalau kita penelitian pakai simpanse di luar sana, kita tuh harus menyediakan dana pensiun untuk si simpanse. Kalau udah selesai penelitian, nggak boleh, harus terus dipelihara sampai dia Kasih jalan-jalan meninggal dunia gitu gitu ya. ya. Padahal Penelitinya umurnya panjang sekali kan simpanse itu. Karena simpanse beti sama manusia ya. Makanya dia kan nggak bisa kita sembarangan penelitian, nggak kuat bayarnya penelitiannya. Ntar penelitinya meninggal duluan daripada Oh, iya. simpansenya. Tapi emang lucu tuh, saya banyak nonton cerita film simpanse ya. Nggak tahu itu direkayasa di filmnya atau memang Tapi kenyataannya. memang kenyataannya dia pintar sih. Hmm. Memang pintar sekali dia. Ya itu bincang-bincang dari dunia satwa primata dan bagaimana kontribusi mereka yang cukup besar dalam kemajuan Ya, ilmu ternyata kita pengetahuan. tuh primata juga ya. Sedih ya. kok sedih? Capek-capek jadi orang gitu ya. Terus dianggapnya Enggak, primata. mestinya seneng Frankie. Kenapa? Karena teman kita banyak, saudara kita banyak gitu loh. Dan Indonesia itu adalah salah satu negara yang ragam satwa primatanya paling banyak. Oh ya, ngomong-ngomong tadi kan yang banyak dipakai itu ya makaka ya. Itu Indonesia kan salah satu yang banyak gitunya. Jadi berarti itu makaka Indonesia tuh dikirim keluar ya untuk penelitian. Dulu iya, Dok. Tapi sekarang itu banyak sekali organisasi animal welfare ya. Jadi kalau dalam penelitian tuh ada kelompok animal welfare, ada kelompok animal right, ada kelompok animal welfare. Nah, kalau animal welfare itu mereka memperbolehkan penggunaan hewan dengan menerapkan asas-asas kemanusiaan tadi ya, kesejahteraan hewan. Tapi kalau animal right itu sama sekali tidak. Biasanya animal right itu dia menganggap hewan itu adalah dia. Hewan itu adalah seperti saudaranya, seperti orang tuanya gitu. Jadi mereka against sekali penelitian dengan hewan. Sampai misalnya waktu saya di Seattle itu kan animal right-nya di Amerika kan kuat sekali. Kalau di sini kan belum begitu ya. Mereka tuh sampai kelompok animal right tuh ditanyakan, kalau misalnya ibu kamu itu dying gitu ya, terus bisa sembuh dengan suatu obat, tapi obatnya itu sebelum bisa diberikan ke manusia itu dicoba dulu pada hewan. Mereka jawabnya adalah mendingan ibu saya meninggal daripada dia menggunakan treatment yang dicoba pada hewan. Jadi itu ekstrimnya animal right. Enggak, sekarang ini mereka kayak gitu gerakannya tuh internasional apa Internasional. di nasional? Nasional juga ada. Nah nasional itu saya nggak tahu ya sampai seberapa ya di Indonesia. Nah, sekarang Tapi kalau internasional kayak PETA gitu-gitu tuh itu adalah animal right. Oke. Nah, sekarang kalau kayak begitu, ada nggak dokter hewan yang digugat gara-gara urusan begituan? Gara-gara dianggap ini tidak berperi kemanusiaan nih terhadap hewan. Kalau di sini, di luar apa di Indonesia. sini? Di sini.
Belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Jangan sampai ada. Kalau di luar makanya mereka ketat sekali review dari komisi etik segala macam karena mereka tidak mau digugat. Kalau menurut saya sih mungkin ke depannya nanti itu harus diperhatikan. Karena kenapa? Sekarang itu orang makin banyak hobi piara binatang. Jadi perasaan peri kemanusiaan terhadap binatang itu makin besar. Iya. Orang piara reptil. Di Papua saya lihat ada orang piara buaya, Frankie. Ya, Kayak gitu. Jadi artinya kalau ada sesuatu yang menyakiti hewan yang dia itu kan pasti dia lebih peka. Tapi kan kembali lagi gini dok, ada ethical ya. Jadi sebenarnya sebagai dokter hewan nih ya, wildlife biarlah tetap di wild. Ya, contohnya misalnya tadi ya reptil segala macam itu dia masuknya wildlife. Jadi tetap aja di wild, jangan sampai dia tuh diambil gitu ya. Karena wild life itu banyak sekali membawa. Jadi kalau kita baca emerging infectious disease ya, jadi Frankie, emerging infectious disease itu adalah penyakit yang baru kayak kemarin misalnya COVID gitu ya, itu namanya emerging infectious disease. 75% tuh berasal dari hewan. Dan hewannya adalah satwa liar gitu. Jadi dengan tren kan? Dengan tren manusia sekarang ini kan sebenarnya kelakuan manusia kan, kita merambah sampai ke hutan gitu ya, pemukiman gitu, sehingga si hewan itu makin kedesak ke pemukiman, sehingga kedekatan dengan ada overlap, berbagi habitat, sehingga dia mudah sekali menularkan penyakit. Kemudian ada tren-tren memelihara satwa-satwa eksotik dari misalnya Afrika yang diambil dari satwa liar. Itu gara-gara itu kan monkeypox ya, merembah itu karena mengambil satwa-satwa liar yang membawa monkeypox. Terus ada tren makan bushmeat gitu ya. Jadi makan daging satwa liar itu tren gitu kan. Nah, itu juga yang menyebabkan berpindahnya penyakit ke manusia. Jadi emerging infectious disease itu sebenarnya adalah kelakuan kita sendiri gitu sebenarnya ya. Nggak bagus ya. Nah, jadi kayak seperti satwa primata gitu ya. Dia bagus digunakan untuk penelitian dengan catatan bahwa kita mengambil anakan yang dipelihara di breeding. Tapi kan banyak sekali ya orang-orang sekarang trennya memelihara satwa primata, melihara monyet jadi pet gitu ya, dipakein baju segala macam ya. Yang saya mau tanyakan gini, kita melihara nih anjing contohnya atau kucing, itu dikebiri. Kalau anjing atau kucing kan memang dia takdirnya sebagai pet. Ya, gitu. tapi dikebiri kan itu kan melanggar hak kebinatangan, kehewanan. Bukan cuma itu, Frankie, yang waktu saya tadi cerita soal ada anak kecil gondong-gondong buaya. Saya tanya buaya dikasih makan apa? Itu kan jadi concern saya. Tahu nggak dikasih makan nasi, Frankie? Ya doyan nasi dari kecil. Tapi maksudnya saya itu kan penganiayaan terhadap dia ini itu loh. Sudah kayak animal welfare kayak misalnya sama seperti misalnya monyet dipakein baju gitu ya, digandeng-gandeng gitu kan, pet gitu. Padahal kalau ditanya dia nggak happy, ya kan? Di Jepang itu dijadiin pelayan restoran. Iya kan, itu tidak animal welfare. Jadi itu ya bedanya animal welfare sama. Jadi kalau animal welfare itu tuh memperhatikan welfare dari hewan, tapi kalau kita mau menggunakan masih dengan menggunakan asas-asas animal welfare. Kalau animal right nggak boleh sama sekali. Nah karena itu berdasarkan animal right. Jadi penelitian menggunakan hewan terutama di luar itu banyak diblok, terutama pesawat terbang ya, banyak diblokir sama mereka sehingga banyak pesawat yang nggak mau mengangkut satwa primata misalnya dari Cina, dari Indonesia, untuk penelitian di sana. Jadi mereka tuh shortage sekali sekarang hewan penelitian. Kayak kemarin waktu SARS kan mereka rebutan monyet untuk menguji di vaksinnya karena nggak bisa, sudah tidak ada pengangkutan lagi. Jadi sekarang alternatifnya adalah peneliti dari luar datang ke tempat asal hewan tersebut melakukan penelitian di situ. Nah, kenapa makanya ada seperti di tempat saya tuh ada pusat studi satwa primata karena kita
fasilitasnya terakreditasi internasional, kemudian kita mengikuti kaidah-kaidah itu sehingga peneliti dengan nyaman melakukan penelitian. Berarti sebenarnya potensi Indonesia besar Oh, ya? besar sekali. Karena hewannya ada di sini, expert-expertnya banyak tapi juga di itu sini. besar tapi ada risikonya juga dong. Ya enggak, tapi Semua misalnya bibit penyakit dimasukin ke sini. Loh, enggak kan, emang hewannya satwanya satwa sini. Jadi asli Indonesia dan breeding tuh di breeding gitu ya. Jadi bukan kita nggak ngambil dari hutan berburu terus ditangkepin terus langsung jadi penelitian, nggak bagus juga, nggak boleh juga kan. Tapi pertanyaan yang tadi itu, kalau hewan dikebiri melanggar asas kehewanan nggak? Dilihat dari mana? Jadi kalau misalnya overpopulasi, gitu ya, dia overpopulasi sampai dia tidak bisa makan, gitu ya. Kasusnya misalnya kayak waktu di Bali, gitu kan, banyak sekali kucing-kucing liar, gitu. Kemudian mereka malah dimatiin, atau misal kemudian mereka nggak dapat makan, mati, sengsara. Jadi alternatifnya adalah di steril gitu, sehingga mereka bisa tetap hidup tapi tidak overpopulasi. Yang terjadi di Jakarta kebanyakan orang piara tuh anjing. Dia nggak mau anjingnya punya anak, nanti repot. Jadi di steril gitu. Kesian ya. Kesian dari kasus alami hewannya. reproduksinya ya. Tapi mungkin dia kan ada kompensasi lain dari hewan tersebut. Gitu. Jadi gede-gede. Ada pengaruh ya? Pengaruh lah. Baru ada hormon. Jadi hewannya jadi gede-gede ya? Kan hormonnya ada yang diambil ya. Dokter ada mau nanya apa lagi tuh? Otak saya kalau udah nanya anjing selesai, udah selesai tuh dok. Karena target Seru saya, ya ngobrol-ngobrol ya. target saya cuma Jadi, mau nanya silikon mamola sih. Jadi itu ilmu comparative medicine itu menjembatani antara manusia dan hewan. Namanya Iya. ilmunya Dan comparative medicine. hebatnya Ati ini banyak keahliannya, aktivitasnya banyak, mulai dari gini gitu kan. Tapi Bisa. saya sih dari dulu saya benar ini banyak pertanyaan tadi yang saya tanya itu pertanyaan yang banyak saya nanya. Kenapa? Di dalam pandangan saya monyet-monyet atau mau kera-kera ini atau monyet-monyet yang kita pakai ini adalah pahlawan, Frankie. Oh iya. Karena hanya dengan mereka itulah kita bisa nemuin obat Iya. macam-macam gitu loh. Nyik mentor dok. Hah? Nyik mentor. Kan kalau silent mentor itu kan kadaver. Kalau monyet itu kan wik wik wik. Jadi nyik Ya mentor. kayak eradikasi, contohnya eradikasi polio gitu ya. Sekarang kan udah hampir eradikasi ya dok ya, Ya. polio ya. Itu jasanya siapa? Jasanya monyet kan. Vaksin-vaksin polio itu developnya kan dengan menggunakan monyet. Oke, thank you nih. Nanti Sama-sama. ya, yang jelas nanti mungkin ada episode lanjutannya nih kalau kayak gini nih. Ini kayak drama Korea, ada Jelas. episode 1, episode 2. Yang jelas yang pasti jangan sampai kayak drama di Indonesia, episodenya nggak selesai-selesai. Oh iya, terus ada persambungan lagi ya. Udah sampai ke supirnya punya temen, Ada temennya punya anak, Ada anaknya season kebetulan 1, ini season lagi. 2, season aduh. 3, season 3 gitu ya. Dan yang lucunya begitu orang mau aja ngikutin terus ya. Nggak berhenti. Yang kayak gitu tuh sampai kita kalau lagi golf kayak DJ ngebahas itu terus ya kita terpaksa nyambung. Oke, thank you Terima banget. kasih juga, seneng ngobrol-ngobrol jadi kita saling bertukar cerita ya. Terima kasih Dr. Jaya, Frankie. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!